Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ghanimatu majalisi dzikri al-jannah. Rawahu Ahmad. Al-hadits as-sabi' wa thalathun. Hadis yang ke-37, fadlu majalisi dzikri, keutamaan daripada hadir majlis zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalisi dzikri, ghanimatu majalisi dzikri, hasil capaian bayaran pendapatan majalisi dzikri yang didapat dari hadirnya kita, duduknya kita di majelis yang dimana di situ kita menyebut Allah, al-jannah, yaitu surga. Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW beliau bersabda, ghanimatu majalisi dzikri al-jannah, hasil daripada hadirnya kita di majelis zikir itu adalah surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah faedah bahwasannya jika kalian ingin mendapatkan surga, maka datangilah kebunnya. Artinya dekati dulu surga itu. Jangan ingin surga tapi majelis zikir nggak pernah datang. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kamu lewat di kebunnya surga, maka fartau, duduk, datangi, nikmati. Karena majelis di dunia ini murtabit, bersambung dengan majelis yang ada di surga nantinya. Siapa orang yang nggak mau duduk di tempat seperti ini nggak mungkin bisa dapat nanti surga. Nggak bisa. Kalau kamu kepingin surga, nikmati surga yang ada di dunia. Makanya dikatakan bahwasannya inna lillahi jannatun fil ardi. Allah itu punya surga yang ada di bumi. Yang surga di bumi ini nyambung dengan surga yang ada di akhirat nantinya. Inna lillahi jannatun fil ardi. Allah punya surga ada di bumi. Faman dakhalaha, siapa orang yang masuk surganya Allah yang ada di bumi, taba aishuh, maka kehidupannya akan tenang, kehidupannya akan tentram, kehidupannya akan bahagia. Semua masalah akan dihadapi dengan mudah. Semua kesumpekan, kesusahan akan diberikan oleh Allah solusi ketika orang tersebut mau masuk ke surganya Allah yang ada di bumi. Ditanya, galfamahiyah, apa surganya Allah yang ada di bumi? Yang masuk tenang, yang sumpek hilang sumpeknya, yang punya masalah nggak keluar kecuali Allah berikan jalan keluar, yang pengen hajat nggak keluar kecuali hajatnya dikabulkan oleh Allah. Galfamahiyah, apa surganya Allah yang ada di bumi? Qala hiya majalisu dzikri, itu adalah majelis zikir. Habib Umar beliau mengatakan, kaifa yas'ad man kharaja min hadhihi dunya wa la yuhsin mujalasatillah. Bagaimana orang itu akan beruntung? Bagaimana orang yang mati itu akan beruntung sedangkan dia tidak pernah baik, tidak pernah memiliki kesempatan untuk duduk bersama Allah di dunia, duduk di surganya Allah, nggak pernah masuk ke majelis zikir,
mau surga sana. Kata malaikat, tak beres kakek ho. Kita beli pun ke dunia tak bisa. Semua orang kalau mati itu kepingin kembali. Qala rabbirji'uni, kembalikan aku ya Allah, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Dulu aku gak pernah majlis. Dulu ada majlis aku gak pernah hadir. Dulu ada orang dzikir aku menjauh. Kembalikan ya Allah sebentar. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku mengamalkan sesuatu kebaikan yang dulu ketika aku hidup aku tinggalkan. Kata Allah apa? Kalah, tak bisa jong. Sekejap ya Allah. Tak boleh kok. Injak raja kejak ya Allah. Kayak tak ada dia tambahan dari kau mana. Dia tapok ya Allah tembus ke neraka kakek jadi. Apa kata? Sekejap ya Allah. Tak boleh jong. Sekejap lah. Maju malaikat sekejap. Apa jangan malaikat? Cong. Makun sekejap. Setengah kejap ada. Artinya apa? Kesempatan gak akan kembali. Duduk di dunia dengan ahlillah, kau akan nemui Allah nanti di akhirat dengan bahagia. Watul buyuta min abwabiha, kalau mau masuk rumah itu lewat pintunya. Masuk lewat pintunya. Kalian suka dengan ziarah kubur, suka dengan orang-orang soleh, fulan, wali fulan, wali fulan, wali fulan. Abu Bakar beliau mengatakan, waqtul buyuta min abwabiha, kalian nggak bisa nyampe kepada orang soleh yang meninggal di dunia, yang sudah meninggal dunia, para wali Allah yang ada di daerah kalian, kecuali kalian mendekat kepada orang soleh yang masih hidup di hadapan kalian. Nggak bisa, ditolak. Ziarah ke makamnya Habib Fulan, tapi nggak suka sama Habib itu, nggak diterima. Ziarah ke kiai ini, ada Habib Husin bin Adi Al-Hamid, tapi anak cucunya nggak disukai, percuma, nggak diterima. Ziarah ke Kiai Hasan Genggong, tapi anak cucunya yang masih hidup, ulama yang masih hidup dimusuhi, nggak bisa. Mau masuk ke ulama yang sudah meninggal dunia harus lewat ulama yang masih hidup, titik. Mau masuk ke bujuk-bujuk yang ada di daerah sini nggak mungkin bisa kecuali kamu masuk kepada orang soleh yang masih ada di daerah kamu. Selagi kamu memusuhi orang soleh yang ada di daerah kamu, maka kamu tidak akan bisa masuk kepada orang soleh. Makun asodako telur sesajen paraja beri bom dem letupi orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak bisa. Waqtul buyuta min abwabiha. Kata Habib Umar, bagaimana orang itu akan beruntung di akhirat, sedangkan di dunia mau dekat sama Allah di akhirat tapi nggak dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah di dunia. Hah? Fatahul khairud dunya. Orang yang seperti ini akan kehilangan kebaikan di dunia. Wa imbanal gusur fawa fil gusur. Walaupun dia punya kerajaan, kemewahan, kemegahan, kedudukan yang dia miliki, tapi kalau nggak diizinkan oleh Allah duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, wa imbanal gusur fahuwa fil gusur. Walaupun dia membangun kerajaan, punya kerajaan, maka dia di dalam kekurangan, dia di dalam kemiskinan, dia di dalam kerugian, karena dia tidak pernah duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya dikatakan ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Hasil dari majelis seperti ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Orang kalau manfaatallah fatahu kulla syai'. Siapa orang yang sudah kehilangan Allah, maka kehilangan segala sesuatu. Orang kalau sudah kehilangan majelis seperti ini, kebaikan, kehilangan sholat, kehilangan dzikir, maka fatahu kulli syai', dia kehilangan semua sesuatu walaupun dia memiliki semua sesuatu. Dia punya rumah, dia punya kerajaan, dia punya mobil, dia punya pangkat, dia punya ini, dia punya itu, tapi semuanya hakikatnya dia kehilangan semua sesuatu. Gak akan ada kenikmatan di dalam apa yang dia miliki, karena dia telah kehilangan pusat daripada apa yang dimiliki, yaitu kehilangan daripada kebaikan di dunia dan di akhirat, dijauhkan daripada orang soleh, dijauhkan daripada majelis zikir, dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, ini yang nggak hilang. Dunia hilang, ketampanan hilang. Ada sedang gendeng nih. Si watu aja nggak, sirok kiro, gendeng lembut. Makin ada, hikin rontong ada. Nabi Allah Isa pernah berjalan. Ketika Nabi Allah Isa jalan, ada kuburan. Kemudian Nabi Allah Isa dibukakan oleh Allah keadaan orang-orang yang ada di dalam alam kubur. Nabi Allah Isa mengatakan, kam min badanin sahih wa wajhin malih wa lisanin fasih baina adbaqi thara yasih. Kata Nabi Isa, berapa banyak orang yang dulunya otot, mentang-mentang dempal, mentang-mentang kuat, awajhin malih, punya muka yang ganteng, walisanin fasih, pinter bersilat lidah. Bersilat lidah itu bahasa Indonesia, meturana acolok, ngeding kopeng. Iya, ternyata kok salah kayaknya. Pinter acolok, bersilat lidah. Tapi apa kata Sayyidina Isa, baina adbaqis tara yasi. Tapi sekarang ketika sudah mati teriak, ketika di alam kubur teriak minta tolong. Allah, untung sekali kuburan ini dekat dengan pengajian seperti ini. Kalau dibukakan, kata Habib Umar, seandainya ahli kubur Allah berikan izin untuk bangkit dari kuburannya, maka yang mereka cari adalah majelis seperti ini. Gak mungkin sholat, gak mungkin baca zikir, gak mungkin baca Quran. Mereka akan datang ke majelis seperti ini, karena hadir di majelis seperti ini lebih baik daripada ibadah setahun. Siang puasa, malam bangun, itu lebih baik kita yang duduk di majelis seperti ini. Karena di sini lengkap, zikir ada, Al-Quran ada, ilmu ada, orang soleh ada, khusyuk ada, doa ada, semua lengkap. Untung kuburan ini, Pak. Coba mereka boleh bangun, ya kan cek sampai ya buru kagak, bawa makin kok buru gitu. Seandainya mereka diberikan izin oleh Allah, mereka akan terima kasih sama majelis seperti ini. Mereka akan terima kasih dengan adanya majelis seperti ini. Bayangkan ada kuburan, orang ucap assalamu alayka ya ahli kubur, antum sabikun wa nahnu insyaallah lahikun. Cukup ngomong gitu, siksa kuburnya diringankan. Lalu bagaimana dengan tetangga saya ini, kuburan nih, kayak ngoleh terima kasih matur kesonya habis si yom tanang bolak-balik. Ya kan cek sampai manfaat majelis zikir seperti ini sangat bermanfaat sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan bahasanya, inna majalisil akabir, majelisnya orang soleh, ta'ud barakatuha walau ba'dal hin. Kata Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ketahuilah manfaat majelis seperti ini akan kembali kepada kalian walaupun satu saat nanti. Jangan dikira kalian datang duduk di sini, jauh-jauh di sini, capek-capek di sini, panas ini, nggak dapat apa-apa. Lah, dapat. Kalau nggak ke kalian, Allah akan taruh kepada anak cucu kalian. Dakwatus shadiq in lam tu'athir fihi tu'athir alaman fi sulbihi. Orang yang sungguh-sungguh duduk di tempat seperti ini, berdoa, hadir, kalau nggak Allah letakkan kepada kalian, Allah akan letakkan kepada anak cucu kalian. Suatu saat kalau kalian punya anak yang soleh, hafal Quran, nggak usah kaget. Apa? Barokah sebororo. Ada seorang soleh beliau mengatakan, aku pernah memandang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Aku pernah mandang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Aku nikmati, aku rasakan pandanganku kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Aku nikmati selama 40 tahun. 40 tahun aku rasakan kedamaian yang ada di dalam hatiku. Majelisnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang aku hadiri membuat nikmat kepada aku, merasakan kenikmatan, kebahagiaan yang aku rasakan selama 40 tahun. Kenapa? Barokahnya duduk dengan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Hasil daripada majelis zikir itu adalah surga. Surga lah. Orang kalau hasilnya hadir majelis gini ini adalah surga. Sebelum kita bahas hasilnya, kita harus lihat dulu bagaimana cara mendapatkan hasil. Jangan dilihat bayarannya dulu berapa. Masuk enggak kamu kriteria orang yang dibayar? Kan seperti itu. Masuk enggak kamu ini kepada orang yang dapat dari hasil ini? Ada orang yang datang ya dapatnya sedikit soro ada. Ada orang yang benar-benar dapat yang dijanjikan oleh Nabi, surga ada. Nah, bagaimana caranya? Dengarkan. Adab, tata caranya hadir majelis ini penting. Kalau kepingin dapat surga, kerjanya yang betul. Ada tukang kerjanya tidur, duduk, ya tak belajar. Minta itu rekop tukang ada. Belajaran. Beri, kenapa? Lu nggak kerja minta gaji. Hadir majelis, nggak tahu caranya hadir, minta surga. Tak beres nih. Apa adabnya kita kalau mau hadir majelis seperti ini? Dimanapun, di sini kah, di luar sana. Dengarkan, saya sering mengatakan dan saya ulang lagi. Jangan pernah pilih majelis. Ini bukan partai. Ini adalah jembatan kita ke surga. Ini adalah tandon air. Tandonnya air. Kalau sudah ada air, ambil. Ada tandonnya air gak mau. Enggak. Takut gak enak airnya, banger. Tina mate kakek. Tanda ngalak. Akhirnya ngalak ke jauh. Nah kan dia. Aneka, ini ngaki. Neka aing barokana Habib Abu Bakar As-Sigaf. Beri nyama bigule neka aing nyama nabi rusyifa. Aing obat. Biar si sakit ngara aing kata barokah nggih simbian beda salah ka gula mun minta maaf takok todus nginum aing beres sembian keng mun nget langsung bengkang nginum kaki mak ngocol si kuning Allahumma selamat inum aing gak dinto barokah. Majelis ini seperti tandonnya air. Semakin banyak tandonnya air, kita nggak perlu antri. Di sini majelis, Habib Hasan ada majelis, di situ ada majelis, di sana majelis, sana majelis. Jangan dipilih-pilih. Enggak, bukan majelisku, gubluk kakek. Kalau ada bis sudah naik, jalan nyampe. Yang penting arahnya bener. Kecuali kalau majelis arahnya nggak bener, dodok tambah cinta dunia, dodok diajak berpolitik, dodok tambah kita dia disuruh ghibah orang, nyaci orang. Bukan majelis itu. Bentuknya kayak majelis supaya orang datang, isinya caci maki, isinya ghibah, isinya urusan dunia. Ada. Para salafun soleh dulu tuh kalau sudah duduk di majelis seperti ini, mayudkar fi majalisi dunia, nggak pernah ngurus masalah dunia, akhirat. Makanya adab majelis seperti ini ada adabnya. Datang ke majelis seperti ini ada caranya. Apa yang harus dilakukan kalau mau hadir majelis seperti ini? 5 hal yang harus dilakukan. 1, niyah as-salihah. Niatnya pasang yang baik. Ada orang datang majelis cuma niat penasaran, beda. Tak niat ngaji, penasaran. Pada apa desa? Beda. Penasaran loh nyaman. Paham? Niat yang baik, niatnya baik. Bagaimana Habib? Caranya niat. Caranya niat adalah, ya Allah, saya niat hadir majelis sebagaimana orang soleh dulu hadir majelis cukup. Ya Allah, saya niat hadir pengajian sebagaimana orang-orang soleh dulu kalau hadir pengajian niatnya bagaimana, ya saya seperti mereka, ya Allah, cukup. Atau kalau sampai punya hajat niatkan, ya Allah, saya kurang sehat, saya niat hadir majelis supaya saya sehat. Ya Allah, saya nggak punya rezeki, mudah-mudahan hadir majelis nanti dapat rezeki. Subhanallah, pulang sendalnya bagus, maling ruah, maling ruah benian. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, niati di niat yang baik. An-niyah matiyah.
Kata orang terim, niyah matiyah. Niat itu adalah kendaraan yang akan membawa kita ke derajat yang tinggi. Kalau mau hadir majelis, satu, niat yang baik. Kedua, apa? Al-wudu. Harus punya wudu. Paham ya? Yang dapat pemberian Allah ketika hadir seperti ini dalam keadaan punya wudu itu lain dengan orang yang nggak punya wudu. Halangan Habib, kalau sampian sebelum halangan sampian sudah biasa hadir majelis punya wudu, walaupun sampian halangan dihitung oleh Allah pahalanya, dapat pahalanya orang yang punya wudu. Kenapa? Karena kalian sebelumnya memang suka menjaga wudu ketika hadir majelis. Walaupun halangan, rintangan menghadang, keras sakti deh. Beli enggak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau halangan enggak ada masalah hadir. Ya kalau memang dulu makanya biasakan hadir punya wudu. Nanti kalau suatu saat kita punya halangan, walaupun kita punya halangan dihitung kita seperti orang yang enggak punya halangan. Itu istimewanya. Yang ketiga, husnudzan. Kalau hadir majelis seperti ini, pasang prasangka baik. Pasang prasangka baik. Jangan pernah naruh prasangka jelek. Kok gini ya? Kok gitu ya? Harus punya prasangka yang baik. Kata Habib Abu Bakar As-Segaf, sahib husnudzan la yakhib wa in akhto'a. Siapa orang yang menanamkan di dalam dirinya punya prasangka yang baik, maka dia tidak akan rugi walaupun yang disangka baik itu nggak baik, tetap nggak ada ruginya, tetap dapat baik dia. Dan orang yang punya prasangka yang jelek tidak akan untung walaupun prasangka jeleknya itu benar, nggak ada untungnya. Yang keempat, al-inkisar, merasa kita ini paling hina. Kalau hadir majelis seperti ini, taruh Anda orang paling hina di sini. Sangka bahwasannya Anda adalah orang paling jelek, paling banyak dosa. Yang punya baju taruh di luar bajunya. Baju kebanggaan. Saya ini orang anu, saya ini orang sahabat ada yang luar. Sahabat kelambina masuk di nak bengkang. Batin aja bengkang bini tohir. Masuk ke sini taruh. Saya ini anu. Tak tahu kamu. Benar tak tahu. Siapa tak tahu. Paham ya? Kalau masuk majelis seperti ini jangan ditaruh saya ini anu saya, jangan. Ini majelis bukan majelis saya. Ini majelisnya orang soleh. Saya di sini cuman tugas. Saya ngernet di sini cuman. Saya cuman ngajak. Saya buat semuanya seperti ini ada niat. Hah? Saya bukan orang politik. Saya bukan yang macam-macam. Saya cuman niru guru saya Habib Umar. Saya cuma ngajak sampean supaya sampean satu saat nanti di akhir bisa masuk rombongannya Habib Umar, bisa masuk rombongannya Kiai Hasan Genggong, bisa masuk rombongannya para solihin Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, Habib Segaf bin Abu Bakar Segaf, Habib Abu Bakar Segaf, Habib Ali Al-Habsi, Habib Abdurrahman Segaf, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Faqih Muqaddam. Ini makanya masuk majelis seperti ini jangan pernah bawa nama, jangan pernah bawa embel-embel. Sampean SPD, SPDI, numpak sepeda, numpak apa, tak usah. Numpak mobil jangan. Gimana ada majelis seperti ini, taruh sifat Anda, taruh di belakang. Siapapun saya, orang terhormat. Tidak ada orang terhormat. Orang terhormat, sampean terkenal itu di hadapan orang yang tahu sampean. Tapi di hadapan orang yang nggak tahu, apa harganya sampean? Maju. Di sini sampean orang terkenal dicium tangan. Ayo, onta lagi ke Pasuruan ke pasar lekok roh. Ada jelok kacong kakek, apa cong di. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita nggak ada harganya di hadapan orang yang tidak mengenal kita. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan mencari kedudukan dari manusia. Kalau Anda diangkat oleh manusia, manusia satu saat akan nurunkan Anda. Tapi kalau Allah yang angkat, nggak akan bisa yang bisa menurunkan Anda. La minal jinni wa la minal insi, nggak mungkin bisa menurunkan karena Allah yang angkat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi inkisar, merasa rendah diri. Saya paling banyak dosa, ya Allah, saya nakal. Seperti itu. Yang kelima,
adabnya hadir. Yang kelima adalah jikalau kita tidak bisa hadir, maka lakukan dua hal. Ini adabnya hadir majelis. Nggak hadir tapi dihitung hadir. Kalau kita lakukan dua hal ini, kita nggak hadir tapi dihitung hadir. Satu, membaca doa yang dianjurkan oleh para sholihin. Orang kalau kehilangan, ketinggalan, nggak bisa hadir karena sakit, karena udzur, maka apa? Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur. Allahumma ja'alni minal hadirin, ya Allah jadikan aku orang yang hadir di majelis itu. Aku nggak bisa hadir tapi jadikan aku orang yang hadir di majelis seperti itu. Ma'al hadirin, bersama yang hadir. Min ahlil hudur, tapi juga bukan cuma bersama yang hadir, terhitung sebagai orang yang hadir hatinya di majelis itu. Paham ya? Jadi kalau nggak bisa hadir, baca Allahumma ja'alni minal hadirin ma'al hadirin min ahlil hudur, dibaca sekali atau dibaca 3 kali. Yang kedua, ditanamkan di dalam hatinya menyesal. Ya Allah, setelah baca ditanam, ya Allah nggak bisa hadir. Nah, dua ini, baca doa dan juga ditanamkan dalam hatinya menyesal. Kalau bisa lihat lewat live YouTube siaran ulang, dilihat. Karena ini nikmat adanya kamera, ini nikmat. Gara-gara ini teman-teman kita jauh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Depok, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Atas. Oh iya, malaikat itu kan Jawa Atas namanya. Jauh itu bagian atas. Iya, malaikat itu hadir loh. Innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq wa yaltamisuna ahla dzikri wa idza wajadu qauman yadhkurullah tanadau halumu ila hajatikum. Malaikat itu ada malaikat yang tugasnya keliling nyari majelis seperti ini. Idza wajadu qauman yadhkurullah, kalau mereka mendapatkan orang yang berzikir, manggil kepada malaikat yang lain, tanadau, saling memanggil, sini. Halumu ila hajatikum, ini loh yang kalian cari majelis ini. Jadi Jawa Atas namanya. Jawa Bobo tak tahu, tak ada dalil lagi. Saya yakin memang pola nemu lagi. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu adabnya hadir majelis zikir. Nah, sekarang adabnya di dalam majelis. Ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Hasil dari hadir majelis seperti ini adalah surga. Kita jangan bahas surganya dulu. Kita tunaikan dulu adabnya hadir majelis dan adabnya di dalam majelis. Apa adabnya di dalam majelis? Kalau tadi adabnya hadir majelis ada 5. Sekarang adabnya di dalam majelis. Kalau kita sudah ada di dalam majelis, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat maksimal? Yang pertama, ifsahul makan, ngasih tempat kepada teman yang datang. Ini adabnya, dan ini termasuk hal yang sangat baik, bisa mencuri hati seseorang. Sampai kalau kepingin mencuri hati seseorang, sampai terkadang duduk kan masih agak lenggang, ada temennya datang langsung sini. Nah, ifsahul makan, ngasih tempat, sini cukup, tak cukup, enggak cukup. Ini bisa mengambil hati, bisa mengambil hati seseorang yang tidak bisa diambil dengan uang. Apa? Ngasih tempat di majelis. Ini termasuk adab. Jadi kalau ada temennya, suruh sini. Ini termasuk adabnya. Mama. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi apa tadi yang pertama? Meluaskan makan. Tapi nggak boleh juga nyuruh berdiri orang. Tangga cari Habib, nggak mau. Kadang saya selak Ibni Habib, saya nurut Habib ulak masyaallah. Habib pasti kening melolo didi na leder mah boleh. La prajurit telak masalah ada mah boleh. Habib. Saya berapa kali pengajian, kayak kemarin pengajian di Jember, di Madura, orang tangan Habib itu, aduh sakit. Kula ngajak, cek teku. Enggak apa-apa, barokah, benih barokah lor ker ya. Habib.
Tinggal Habib tojuk ning ngidin Habib. Nyari kenangan bibir ya. Nggak bagus. Nggak boleh bangunkan orang itu, nggak boleh. Siapa yang duduk di situ dia berhak. Habib Umar. Kalau apa namanya hadir di majelis ribat tarim itu di madras, di belakang kadang Habib Umar duduk di dekatnya sendal-sendal, diam duduk. Enggak, sudah. Anak telat ya di sini. Paham ya? Ya sampean ya paham on pergi ya. Ini soalan telat. Oh, bedog jadi ya. Takut ibu les dikit ning akhirat. Oh. Beb, kula beb. Jadi ini jalan besok neraka nanti. Kita rono. Allah ya, kita harus paham ya. Membangunkan orang nggak boleh, tapi kalau kita paham ada orang tua, ada orang yang terpandang, kasih tempat. Saya pernah Habib Hasan dulu pernah ngingetkan sama saya. Apa kata Habib Hasan? Duduklah kamu di tempat yang mana kamu bisa khusyuk. Bening ngede. Ada nak kurang aja, nyari kenangannya. Kayak bening khusyuk ya. Almarhum renya. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus juga termasuk adabnya itu apa? Ini masih yang pertama tentang tempat. Adabnya tempat tadi itu, kalau ada tempat kosong duduk. Kalau ada tempat kosong kita boleh melangkah orang. Kalau ndak ada nggak boleh. Sudah kelihatan rapat ya jangan. Kadang ada melangkahi pundaknya orang nggak boleh. Tapi kalau ada tempat kosong amit-amit. Atau sampean kalau ada tempat kosong ya nggak usah maju seperti itu. Nggak usah disuruh. Ini termasuk adabnya hadir majelis. Nah, yang kedua tadi yang pertama adalah meluaskan tempat. Ini adabnya majelis. Meluaskan tempat artinya meluaskan tempat itu kalau ada tempat yang sekiranya bisa masuk orang ya sampai minggir supaya lebih barokah tempatnya. Yang kedua, la yatakallam ma'al akhar, enggak ngomong dengan orang lain. Ini termasuk hal yang sangat jelek. Ketika ada yang ceramah ngomong sama yang lain, ini bukan adab majelis ini. Atau berbicara jangan, sudah. Jadi kalau masuk ke sini ambil kapas, pok lah. Namanya nggak boleh berbicara ini juga dengarkan adab yang berhak kita ajak bicara, kita dengarkan itu orang yang di hadapan kita. Ini sering biasanya kalau pakai HP diajak ngomong, telepon langsung diangkat, ini nggak sopan. Ini orang kan baru datang ke sampean, kenapa sampean langsung mutus ke sini? Ini nggak sopan. Kalau kita ngomong ada telepon, biarkan telepon. Terutama kalau orang itu masih ngomongnya itu penting, biarkan. Kadang nanti pun langsung, geger ate Pak. Dak telu kali geger. Paham ya? Jadi kalau kita telepon, kecuali kalau yang telepon itu 3, boleh kita ngangkat tapi dengan izin. 1 guru, 2 orang tua, 3 orang yang punya kepentingan. Semua orang nelpon kan bener. Ya enggak, kadang nanya atau kalau memang dia mau sakit atau apa baru pamit. Dengarkan dulu, lihat spasinya tepat baru. Maaf, boleh saya angkat sebentar ya? Penting kayaknya ini ibu saya, ini guru saya, angkat. Kalau ada orang nelpon biarkan. Ini dulu yang berhak. Ini termasuk adab yang sering dilupakan oleh orang. Paham ya? Itu bisa membuat orang benci sama kita, mutus omongan. Yang ketiga, yusyarikut dzikir ma'hum, termasuk adabnya majelis itu ngikuti baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi, ikut. Ini termasuk adabnya hadir majelis. Lah kalau hadir majelis kere nyongok bisko pabadir pengaji ya. Paham ya? Terus yang keempat, al-insaf, al-insat, mendengarkan. Kalau ada yang ceramah dengarkan, karena termasuk penyebab dapatnya hidayah itu mendengarkan. Paham ya? Ini pintunya ke hati. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hikmah.
Hendaknya kamu hadir ke majelis zikir, wastima, dan dengarkan. Kenapa kok kita harus dengarkan? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardul maita bima'il matar. Karena Allah menghidupkan hati kita yang mati dengan cahaya ilmu yang disampaikan oleh para ulama, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Tapi syaratnya istima, mendengarkan. Nah, orang bisa dengarkan kalau orang itu insot, apa namanya, diem dan juga mendengarkan. Paham ya? Nah, jadi diem. Kalau ada yang ceramah, diem dan didengarkan. Yang kelima, yaktatifuna atayyibil kalam, metik daripada buah-buahnya majelis, kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan oleh Habib. Oh kiai, tulis oh 3, oh 2. Ini termasuk adabnya majelis. Ditarim dulu, orang talim dulu, pasti di kantongnya mereka ada apa namanya, ada buku sama pulpen. Tua ini kan kakek awak jidu deh ongkera kena rokok orang ngaruh mati noreng loh ngaki begangin. Walaupun nggak nulis, terkadang mereka nggak bisa nulis, sudah nggak kuat, tapi tetap. Kenapa ditanya Golia Syekh, kenapa kok ada pulpen sama kertas di kantongmu selalu? Aku ingin mati dalam keadaan mencari ilmu. Kamu yang ditulis. Bahkan sebagian mereka kalau nggak bawa pulpen, mereka ambil tulis di tangannya. Si nyambi surban tulis surban. Mulai apotek dia koneng. Yang keenam, wa yash'ur anna kullu khitab lahu la li ghairi. Termasuk adabnya majelis adalah merasakan bahasanya apa yang diceramahkan oleh ulama, apa yang diceramahkan oleh Habib, apa yang diceramahkan oleh kiai itu ditujukan untuk saya, bukan untuk orang lain. Ini termasuk adabnya. Betul. Jawab ringkor ruah nyindir ruah Habib njol ruah beban bila minta bisa serempet kan minta tabrak orang ada. Jadi setiap dengarkan ceramah itu tujukan sama kita. Enggak, saya enggak melakukan. Ya mungkin diceramahi itu supaya kamu tidak terjadi seperti itu, supaya kamu enggak melakukan itu sebelum terjadi seperti itu. Paham ya? 6. Yang ketujuh, ini termasuk niat mengamalkan apa yang didengarkan. Ini termasuk adabnya majelis. Apa yang dinasihat, insya Allah saya kepingin ngamalkan apa yang nanti di rumah, insya Allah kepingin ngamalkan. Nah ini. Yang kedelapan, termasuk adabnya majelis. Apa? An-nadhafah, kebersihan. Ini adabnya majelis. Jadi kalau ada majelis harus bersih, harus bersih. Apanya yang bersih? Sampean yang datang ke majelis harus bersih pak. Mandi gade ngeding. Kadang dari sampo takut telat loncat. Mun kakek tak kira nyiyom rosak ya lo nggak kakira. Nengetin kakek ngudu angga. Bersih bau kentok, bersih bau lah. Jangan. Adabnya majelis itu harus kita bersih. Paham ya? Bersih, pakai minyak wangi. Ya, jangan ku minyak sih 3.000-an ruah benih Hajar Aswad ruah. Hajar Aswad lu minyak yang mahal itu cuma dinamai Hajar Aswad. Siom bini langsung lahiran. Itu minyak haramnya man. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga kebersihan di tempat. Orang ada pengajian di masjid, habis makan ditinggal di masjid anunya. Wah, dosa kamu. Mulai kacang, Habib beri kolek. Diambil dibawa, ditaruh di tempatnya. Ini termasuk adabnya. Karena an-nadhafatu minal iman.
kalau kita bisa menjaga kebersihan, berarti tanda iman masih ada di dalam hati kita. Ghanimatu majalisud dzikri, ghanimatu majalisid dzikri al-jannah. Ghanimatu majalis, hasilnya majelis. Kalau sampean sudah tahu adabnya, sampean sudah tahu adab hadir dan adab di dalam majelis, apa? Ada harapan Anda mendapatkan ghanimah, hasil dari majelis yang sampai datangi. Apa hasilnya? Al-jannah, kita akan dapat surga. Apa yang dimaksud surga yang didapat? Itu ada 4. Ghanimatu majalisi dzikri al-jannah, hasil majelis zikir itu adalah surga. Yang dimaksud hasil surga ini apa? 4. 1. Sabab dukhulih, sampian hasilnya majelis seperti ini, artinya surga adalah siapa orang yang datang ke majelis seperti ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk surga. Itu maksudnya al-jannah. Karena dengan hadir majelis seperti ini, Anda akan dikasih tahu sama para habaib gimana sih caranya masuk surga, gimana sih. Sampai dikatakan bahasanya ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Surga ngefans sama orang ini. Surga selalu meneliti orang ini, dirindukan, diharap untuk kedatangannya ke surga. 4 orang yang dirindukan oleh surga. 1. Talil Quran, orang yang suka baca Quran, sering baca Quran, sedikit yang penting dibaca Quran. Ini orang dirindukan oleh surga. Kedua, hafidul lisan, suka ngerem mulut cilena, maturanya tak lebur ajolo. Paham ya? Suka ngerem lisan, mau ngomong Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, beliau itu apa, ambil batu ditaruh di mulutnya, ditaruh di mulutnya. Jadi tidak mudah ngomong, kecuali kalau begitu baru. Nah, jammen minimal ya jangan batu lah, leker tak telokan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bengkalakun kakek. Beni Jumat manis, pas Jumat pahit, paham ya? Nah, mereka menjaga lisannya. Orang yang suka ngerem lisannya jaga, maka apa? Maka orang itu dirindukan oleh surga. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang suka ngasih makan orang yang lapar. Ada orang lapar, tetangganya dikasih. Ada orang puasa, santri puasa dikasih. Ada ngasih ini, cuman ngasih gengan, ngasih ini. Itu ngasih makan orang yang lapar, orang yang dirindukan oleh surga. Dikatakan bahasanya luqma fi batnil ja'i khairun min bina'il jami'. Satu suap makanan yang tepat di perutnya orang yang lapar itu lebih baik daripada kamu bangun masjid jami'. Ya percuma kalau masjid jami' dibangun orang yang lapar, ya tak kira enggak. Kan nyaman bajang dina oleh berenteng kakek. Ini lain bilang tambah nebotong oleh John Bro. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini orang dirindukan oleh surga, yang berpuasa di bulan Ramadan. Ghanimatu majalisi dzikri al-jannah, hasil majelis zikir adalah surga. Apa yang dimaksud surga? Yang pertama adalah kita memiliki sebab untuk masuk ke surga. Yang kedua, na'rif sifati ahlil jannah. Ketika kita masuk, artinya masuk di sini mendapatkan surga, kita mendapatkan sifatnya ahli surga. Duduknya kita di sini, kita lihat bagaimana para habaib akhlaknya, duduknya, minumnya, sifatnya. Habib Abu Bakar beliau mengatakan, antum ya sughar ma bata'rifuna tawadhu illa bihudurikum mithl hadhil majalis. Lau annakum lau annakum farin wa nafirin ma bata'rifuna tawadhu khususan antum ya sighar atau fi hadzal makna.
Habib Abu Bakar beliau mengatakan, kalian wahai pemuda nggak mungkin tahu sifatnya ahli surga tawadhu, lemah lembut, kecuali kalian hadir majlis seperti ini. Kita lihat para habaib, kalau ketemu dengan Habib yang lain ya apa akhlaknya, bagaimana cara senyumnya, bagaimana cara ngadepnya. Ini kata Habib Abu Bakar, selagi kamu lari dari majlis-majlis seperti ini, kamu membelakangi, nggak mau dengan majlis seperti ini, kalian nggak akan tahu yang namanya sifat tawadhu. Sifat tawadhu itu nggak ada di kitab, nggak ada di kitab. Ada orang bab tawadhu, langsung tawadhu, nggak ada. Babul ikhlas, apa yang dibaca langsung ikhlas. Arwah kesurupannya kan. Ikhlas tawadhu nggak mungkin bisa didapat kecuali duduk dengan orang yang ikhlas, duduk dengan orang yang tawadhu. Nah, duduknya kalian di tempat seperti ini, kalian akan mendapatkan sifatnya ahli surga. Yang ketiga maksudnya, na'rif tariq ilal jannah. Ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Hasil dari majelis seperti ini adalah surga. Artinya apa? Hasil dari majelis seperti ini kita tahu jalan menuju surga. Kenapa? Karena di majelis seperti ini kita dikasih tahu, loh ke surga ini gini caranya, caranya gini, jauhi ini, lakukan ini caranya ke surga. Itu hasil dari majelis seperti ini. Yang keempat, nash'ur ka'annana fil jannah. Apa yang keempat? Yaitu adalah kita merasa kita berada di surga. Ghanimatu majalisid dzikri, ghanimatu majalisid dzikri al jannah. Ghanimatu majalisid dzikri al jannah. Hasil dari majelis dzikir ini ada surga, artinya kita merasakan surga di dunia sebelum di akhirat. Ketenangan kita dapatkan, batin tenang. Kata santrinya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwasanya, demi Allah aku tidak pernah merasa hidup di dunia kecuali Habib Abdullah bin Husin bin Tahir meninggal dunia. Ketika Habib meninggal dunia baru aku merasa hidup di dunia. Kenapa? Sumpek datang, masalah datang. Dulu sumpek datang ke Habib, selesai masalah. Dulu aku ada masalah, datang ke Habib dikasih nasihat. Hatiku sumpek datang ke Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, aku bisa. Kenapa? Aku merasa hidup di surga ketika ada Habib. Ketika nggak ada baru aku rasakan. Makanya selagi masih ada orang-orang soleh majelis dzikir, hadiri. Jangan kalau sudah mati dipuji, mati-mati, masya Allah, masya Allah, ting mati melaut diade. Ini namanya kata Habib Abu Bakar, maddahatil kubur, pemuja kuburan. Kalau saya masuk kuburan baru dipuji, masya Allah, Allah, muktadi adi, benih dia. Paham tak? Tidak paham, pahada kakek. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ghanimatu majalisi dzikri al jannah. Ini penutupan. Minta maaf terlalu panjang, tapi mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin.